video kali ini kita akan membahas tentang matematika kelas 12, yaitu bab kombinatorik dan subbab kaidah pencacahan. Khususnya tentang aturan pengisian tempat atau sering juga disebut dengan filling slot. Jadi kalau kita tuliskan peta konsep dari bab kombinatorik ini adalah sebagai berikut ya. Bab kombinatorik akan membahas dua subjudul atau dua subbab, yaitu kaidah pencacahan dan peluang. Nah, di subbab kaidah pencacahan ada 3 pembahasan lagi, yaitu aturan pengisian tempat yang akan kita bahas di video kali ini ya. Lalu ada juga permutasi kombinasi. Sedangkan di subbab peluang ada pembahasan tentang peluang suatu kejadian, peluang kejadian majemuk, dan peluang kejadian majemuk saling bebas bersyarat. Baiklah, sebelum masuk ke materinya, kita harus tahu dulu ya definisi dari kaidah pencacahan dan aturan pengisian tempat. Oke, kaidah pencacahan sendiri adalah sebuah cabang matematika yang membahas cara menghitung banyaknya susunan atau kombinasi suatu objek tanpa harus merinci semua kemungkinan susunannya. Contohnya ya, jika kalian disuruh menghitung peluang sebuah kejadian yang mungkin jumlahnya sangat banyak, yang tidak mungkin pula kalian bisa rinci satu per satu. Nah, ilmu kaidah pencacahan ini akan mempermudah kalian menghitung kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Selanjutnya definisi tentang aturan pengisian tempat. Aturan pengisian tempat adalah aturan mengenai kejadian atau objek tertentu yang bisa muncul. Nah, aturan pengisian tempat ini sering juga disebut sebagai kaidah dasar membilang atau aturan perkalian. Banyak ya istilah-istilah tentang aturan pengisian tempat. Di dalam aturan pengisian tempat ada 3 metode atau 3 cara, yaitu pertama aturan tabel, yang kedua aturan diagram cabang, atau ada juga yang menyebut aturan diagram pohon. Dan yang terakhir atau ketiga disebut aturan perkalian terurut, atau ada juga yang menyebut aturan perkalian berurutan. Baiklah, kita akan langsung membahas tentang aturan tabel. Contoh langsung ya biar kalian lebih mudah memahami. Apabila kita melempar 2 buah dadu, kemungkinan 2 mata dadu yang muncul dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut ya. Jadi ingat, kalau kalian melempar 2 dadu bersamaan, cara membuat aturan tabel itu seperti apa? Jadi ingat, aturan tabel ini dibuat untuk mempermudah melihat kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari sebuah kejadian. Oke, kalian perhatikan bentuk tabelnya di samping ini. Kalian perhatikan yang pojok atas ya, dadu 1 dan dadu 2. Nah, untuk dadu 1, ingat nggak? Dadu itu ada 6 ya, mata dadunya ya. Jadi kita tulis nih untuk dadu 1 secara horizontal. Ke sampingnya ditulis 1 atau kolom 1, kolom 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu untuk dadu 2 di sini Ibu tulis ke bawah atau vertikal. Oke, mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Peluang-peluang atau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat dari pelemparan 2 mata dadu secara bersamaan adalah, kalian perhatikan kotak-kotak atau kolom-kolom yang ada di tengah-tengahnya. Contoh, kalau yang keluar bisa kemungkinan dadu pertama itu mata 1, dadu kedua juga mata 1. Berarti kejadiannya atau peluang kejadian yang terjadi adalah 1,1. Ditulisnya seperti itu ya. Kemudian jika yang keluar dadu pertamanya adalah angka 2, lalu dadu keduanya angka 1. Berarti ditulisnya adalah 1,2. Kemungkinan yang terjadi itu ya. Kemungkinan yang terjadi berikutnya adalah 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, dan seterusnya. Jadi kalau kalian hitung akan
ada 36 kemungkinan yang terjadi. Itu yang disebut dengan ruang sampel ya sebenarnya ya. Tapi Ibu tidak menekankan itu di video kali ini. Cukup kalian mengerti cara membuat tabelnya. Oke? Kalau kalian hitung yang berwarna merah itu ada 36. Mata dadu ada 6. Mata dadu 2 juga ada 6. Berarti 6 kali 6 ada 36 kejadian. Itu yang disebut dengan aturan tabel. Untuk mempermudah kalian melihat kejadian-kejadian yang mungkin terjadi ya. Contoh kedua untuk aturan tabel. Apabila kita melempar 2 uang koin, kemungkinan 2 mata uang yang muncul dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut. Untuk 2 uang koin akan lebih sederhana daripada 2 dadu tadi ya. Kenapa? Karena satu koinnya hanya ada 2 kemungkinan ya, atau 2 sisi, yaitu angka dan gambar. Di sini Ibu tulis angka sebagai huruf A, kemudian gambar Ibu tulis sebagai huruf G. Uang pertama atau koin pertama di sini berarti ada kemungkinannya ada A, ada G. Begitu juga untuk koin kedua atau uang kedua, A, G. Nah, berarti kejadian-kejadian yang mungkin akan terjadi adalah koin pertama atau uang pertama keluar angka, uang kedua juga keluar angka. Nah, berarti kita tulis A, A. Lalu kemungkinan kedua juga bisa A, G. G, A dan G, G. Jadi untuk pelemparan 2 koin akan terjadi 4 kemungkinan. Yang berwarna merah itu ya. Aturan yang kedua adalah aturan diagram cabang. Atau ada juga orang yang menyebutnya aturan diagram pohon. Baiklah, kita langsung ke contoh soal. Pada sebuah kelas sedang diadakan pemilihan pengurus kelas dengan kandidat sebagai berikut. Kandidat ketua adalah Budi dan Dimas. Kandidat bendahara ada 2 orang, Wati dan Susi. Kemudian kandidat sekretaris ada 3, Galuh, Rara, dan Rina. Nah, bagaimana dari peristiwa tersebut kita buat diagram cabang atau diagram pohonnya? Kalian perhatikan ya gambar di samping. Nah, dari susunan kelas yang akan dibentuk itu otomatis kita posisikan ketua yang paling atas. Yang kedua adalah bendahara, lalu sekretaris. Kita bentuknya seperti itu ya. Nah, karena ketuanya ada 2, berarti akan kita buat 2 jenis diagram cabang atau diagram pohon. Jadi, membuat diagram pohon juga ada macam-macam. Di sini akan Ibu buat dulu yang versi vertikal atau ke bawah. Dengan posisi Budi sebagai ketua. Kita letakkan di bawah Budi itu bendaharanya ada 2 kandidat kan, di sini Wati dan Susi. Berarti kita pecah atau kita tarik garis itu Wati dan Susi di bawah Budi. Untuk sekretaris karena kandidatnya ada 3, Galuh, Rara, dan Rina, berarti di setiap kandidat bendahara kita tarik 3 kandidat ya, masing-masing ya. Di bawah Wati kita tarik 3, Galuh, Rara, dan Rina. Di bawah Susi juga ada 3 kandidat sekretaris, yaitu Galuh, Rara, dan Rina. Nah, inilah yang disebut dengan diagram cabang atau diagram pohon. Setelah kita perhatikan diagram pohon di atas itu, kita lebih mudah memahami kemungkinan atau probabilitas yang akan terjadi. Probabilitas pertama, kalau kita tarik garis ya, bisa jadi Budi jadi ketua, Wati jadi bendahara, dan Galuh sebagai sekretaris. Budi, Wati, Galuh. Kemudian ada juga Budi, Wati, Rara, kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, Budi, Wati, Rina. Gampang kan kalau sudah ada diagram pohonnya? Kemungkinan berikutnya, Budi, Susi, Galuh. Jadi di sini Susi yang bendaharanya ya. Lalu Budi, Susi, Rara, Budi, Susi, Rina. Itulah probabilitas atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Nah, diagram pohon yang kedua apabila kandidat ketuanya adalah Dimas. Sama aja ya dengan yang
Pertama, di sini posisinya cuma di atas menjadi Dimas. Dimas, ke bawahnya ada Wati, ada Susi. Kemudian di bawah Wati ada Galuh, Rara, dan Rina. Di bawah Susi juga ada Galuh, Rara, dan Rina. Persis seperti yang tadi ya. Kemungkinan atau probabilitasnya adalah Dimas, Wati, Galuh, Dimas, Wati, Rara, Dimas, Wati, Rina. Lalu Dimas, Susi, Galuh, Dimas, Susi, Rara, Dimas, Susi, Rina. Contoh soal kedua tentang diagram pohon. Pak Bahri melemparkan sebuah dadu dan sebuah uang logam secara bersamaan. Maka kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi adalah sebagai berikut. Nah, karena di sini ada dadu, ada uang logam atau koin. Nah, ingat dadu itu kan ada 6 ya, mata dadu. Berarti kita tulis dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis saja ya ke bawah ya. Nah, setiap mata dadu otomatis pasti akan berpasangan dengan mata koin atau mata uang logam. Ingat, untuk koin ada 2 sisi, angka dan gambar. Berarti kita pasangin setiap mata dadu tadi. Untuk mata dadu pertama, berarti pasangannya AG. Demikian juga 2, AG. Mata dadu 3, AG, 4, AG, dan seterusnya ya sampai 6. Nah, berarti setelah jadi diagram pohonnya, kalian bisa melihat dong kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dari peristiwa pelemparan dadu dan uang logam tersebut. Kemungkinan pertama, mata dadunya yang keluar angka 1, kemudian untuk koinnya keluar angka, berarti 1, A. Bisa juga 1, G. Jadi yang keluar untuk koinnya adalah sisi gambar. Dan seterusnya ya, 2, A, 2, G, 3, A, 3, G, 4, A, 4, G, 5, A, 5, G, 6, A, 6, G. Nah, kalau kalian perhatikan bentuk diagram pohonnya nggak ke bawah ya atau tidak vertikal, tapi ibu buat ke samping. Itu nggak jadi masalah ya. Bisa seperti apa aja model diagram pohonnya. Di sini tadi kan ibu untuk contoh pertama udah buat diagram pohon yang bentuknya ke bawah atau vertikal. Nah, yang soal kedua ini ibu contohkan diagram pohonnya bentuknya horizontal atau ke samping. Selanjutnya kita akan membahas aturan yang ketiga atau terakhir, yaitu aturan pasangan berurutan. Atau ada juga yang menyebutnya aturan pasangan terurut. Contoh, Ratih memiliki 2 pasang sepatu yang berwarna hitam dan coklat, serta 4 pasang kaos kaki yang berwarna putih, merah muda, hitam, dan biru. Seperti apa probabilitas yang mungkin terjadi? Di sini untuk mempermudahnya, ibu ganti ya warna hitam menjadi huruf H, coklat menjadi C, putih menjadi P, merah muda menjadi M, hitam lagi ya di sini menjadi H, dan biru menjadi B. Berarti untuk himpunan warna sepatu ada 2 ya, kita tulis di sini bentuknya S sama dengan H, C. Lalu untuk warna kaos kaki ibu tulis di sini K sama dengan P, M, H, B. Putih, merah muda, hitam, dan biru. Berdasarkan kejadian tersebut, apa saja yang mungkin terjadi perpaduan antara warna sepatu dan warna kaos kaki? Nah, aturan pasangan berurutan kita bisa tulisnya seperti berikut. Berarti kan bisa jadi kalau sepatunya yang hitam dipasangkan dengan kaos kaki yang putih, merah muda, hitam, dan biru. Kita tulisnya sebagai pasangan berurutannya seperti ini. Kurung kurawal, H, P, H, M, H, H, B. Artinya hitam ketemu putih, hitam ketemu merah muda, hitam ketemu hitam, hitam ketemu biru. Coklat ketemu putih, kita tulis C, P, C, M, C, H, C, B. Nah, begitulah aturan penulisan tentang pasangan berurutan dari sebuah kejadian. Baik, sampai di sini dulu pembahasan tentang aturan pengisian tempat. Sampai jumpa lagi di pembahasan kaidah pencacahan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.